Baik, kita lanjutkan gestur. Malam hari ini sudah ada tamu saya yang nambah ini bersama kita Pak Mahfud, ada Pak Hisyam Fahri, pengamat perilaku. Tapi saya sebelum memberikan kesempatan kepada Pak Hisyam, tadi ada belum dijawab Pak. Apa, yang mana? Ketika Anda kemudian tidak bisa melihat secara real bukti-bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman dari tim PKS saat itu yang menjadi bagian dari Prabowo Hatta, ada kekecewaan di situ. Dan itu kemudian menjadi salah satu alasan Anda juga kemudian berhenti menjadi ketua tim pemenangan. Ya sebenarnya sih kalau mau berhenti ketua tim pemenangan saya sudah nyatakan tugas tim Kamnas itu namanya juga kampanye, selesai begitu KPU mengumumkan. Jadi memang sejak awal kalau mau masuk ke proses hukum itu jangan saya gitu ya. Jangan saya bentuk tim lain dan kualitasnya tidak kalah lah. Pengacara-pengacara itu juga punya pengalaman di MK. Baik. Sehingga itu memang mungkin orang berkesimpulan begitu karena saya sampai saat-saat terakhir itu tidak ada sebenarnya di antara kami itu yang tahu data real secara internal. Memang internal itu PKS atau bagian data itu mengumumkan perkembangan data perolehan kita, tapi berhenti di 72%. Berarti sampai hari ketiga tuh 23%, terus sesudah itu tidak ada lagi pengumumannya. Nah di 72% itu kita masih menang kan. Nah berikutnya lalu tidak keluar lagi karena alasannya oleh Komisi Penyiaran dihimbau yang tidak resmi dari KPU jangan mengeluarkan. Tapi kita pun secara internal juga tidak dapat data itu. Ya akhirnya saya kalau bekerja kan harus terukur gitu. Jadi gimana saya mau bekerja dan ngomong ke publik tanpa punya data internal, hanya mengandalkan Puskaptis, IRC dan macam-macam yang saat-saat itu sedang diadili oleh majelis etik itu, majelis etiknya Persepi ya. Nah akhirnya saya katakan ya udah kalau sudah urusan hukum tuh ada orang-orang hebat, saya tidak. Keputusan Anda mundur itu memakan waktu berapa lama sebelum Anda akhirnya menyampaikan hal itu, Anda mundur? Tidak lama juga karena sejak lama saya sudah berpikir berhenti sampai di pengumuman KPU. Pada waktu itu terus bukan karena kemudian hasil perolehan suara dari Prabowo Hatta tidak cukup signifikan saat itu? Bukan, karena sampai sehari sebelum tanggal 9 itu kami rapat masih optimis menang. Jadi tidak ada pikiran soal kecewa soal apa. Kita berpikir laporan-laporan sebelum itu setiap dievaluasi itu kita optimis menang gitu. Nah tapi tiba-tiba kan rakyat menentukan sendiri lain ya. Ya sudah gitu. Ketika muncul masalah-masalah rencana dibawa ke ranah hukum itu saya tidak ikut, saya bilang. Baik, Pak Hisyam, fokus memperhatikan Pak Mahfud dari tadi segmen 1 sampai 2 saya berbincang berdua dengan Pak Mahfud. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian perjalanan politik seorang Mahfud MD dari awal sempat digadang-gadang menjadi bakal capres dari PKB, kemudian mundur bakal cawapres, suddenly juga muncul menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Hatta, akhirnya mundur dari ketua tim pemenangan. Sosok Pak Mahfud, Anda menganalisanya seperti apa Pak? Ya, kalau menurut apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan saya mencoba untuk mengikuti cara berpikirnya beliau, inilah salah satu karakter yang mungkin dikatakan kontradiksi, ya, sepertinya sangat kuat, sangat tegar, sangat mampu untuk bisa mengatasi masalah yang dianggap saja orang sulit untuk mengatasinya. Tetapi saya melihat di sini Pak Mahfud lebih banyak bercerita, bertutur menurut perasaannya. Artinya apa? Artinya walaupun terlihat kuat, tetapi dalam penilaian-penilaian cara berpikirnya, saya melihat Pak Mahfud menggunakan hatinya, perasaannya, kegundahannya barangkali, kegalauan hatinya barangkali, atau ketidakmampuan dirinya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar dirinya misalnya gitu. Nah, karakteristik ini memang banyak dimiliki oleh tipe-tipe yang seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sebetulnya untuk melihat sebuah keputusan, Pak Mahfud tidak melihat apa yang terjadi, tetapi melihat bagaimana fenomena-fenomena di sekitarnya itu mendorong dia untuk mengambil sebuah sikap. Pak Hisyam, mohon maaf saya potong. Melihat sosok Pak Mahfud sekarang, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud, dibandingkan ketika Pak Mahfud masih aktif menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Hatta. Saat itu ketika berbicara kepada media, kepada masyarakat, kepada pendukung, sangat berapi-api. Kalau Anda melihat apakah ada perubahan?
Saya tidak ingin katakan, saya tidak tahu bagaimana spesifik dari sebuah arti kegalauan, bukan itu maksud saya, tetapi ada satu ketidakpuasan dalam dirinya. Misalnya begini, saya kan sudah berbuat gitu ya, tapi kok kenapa saya diginikan dalam tanda petik gitu ya. Saya sudah melakukan sebuah tindakan, tapi kenapa media kok memelintirkan tujuan saya misalnya. Nah, maka dalam sebuah sikap-sikap yang dilakukan, perasaannya itu mendominasi dalam hal ini. Ya. Saya tidak keluar kok, saya masih di merah putih, tapi kenapa kok dianggap saya tuh keluar dari merah putih? Nah, ini contoh kecil misalnya. Tahan dulu di situ. Tadi Bapak angguk-angguk ketika kita berbicara mengenai media dan dipelintir begitu. Ya memang banyak sekali pelintiran ya. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan. Misalnya ketika saya berbicara kepada forum PKS itu kan saya bicara biasa sebenarnya, tapi lalu judul beritanya Mahfud kecewa terhadap PKS. Mahfud tidak diberi data apapun oleh PKS. Itu kan pembicaraan saya di dalam rapat resmi tapi bocor ke media. Iya kan? Dan itu evaluasi biasa, normal di dalam sebuah organisasi. Sehingga timbul semacam ketegangan, ya kecil-kecilan antara saya semula dan PKS. Tapi sesudah saya klarifikasi, nggak ada, itu kan bukan saya yang bilang. Kan Anda dengar sendiri saya ngomong di rapat, saya bilang. Sama juga yang agak fatal itu soal Akbar Tanjung. Jadi Akbar Tanjung biang kerok pengunduran diri Prabowo gitu. Itu kan wartawan tahu sendiri, bukan dari saya. Karena rapat itu banyak orang lalu lalang, Akbar Tanjung usul. Lalu saya lapor ke Pak Prabowo. Pak, ini kemarin ada 3 pertemuan. Saya bilang, 1, saya bertemu Pak Hatta. Kesimpulannya, ya kita menerima, tapi sesudah itu kalau mau ke MK ya kita jalan. Lalu yang kedua langsung. Pertemuan para pengacara di rumah Pak Haritanu, saya bilang tengah malam. Kita akan gugat ke MK karena tren keputusannya sudah jelas. Lalu yang ketiga, pertemuan dini hari di rumah Pak Akbar Tanjung, saya hadir, usulnya kita menarik diri aja gitu. Dan usul itu bagus, terhormat gitu. Nanti ketemunya di MK. Nah, itu kan pembicaraan dalam rapat. Bocor wartawan tanya, Pak Mahfud tadi ngomong gitu. Lah iya, itu kenapa? Memang Pak Akbar yang usul, memang iya, saya bilang. Tetapi kan tidak ditulis oleh wartawan bahwa itu kan usulnya bagus. Dan saya sudah setuju gitu. Tapi ditulis Akbar biang kerok pengunduran diri ini. Sehingga Akbar Tanjung juga klarifikasi. Kenapa Pak Mahfud itu? Loh, itu kan informasi biasa. Mengapa usul itu Anda nilai bagus? Karena begini, lebih terhormat. Ya, sudah tahu dari awal itu. KPU tidak prudent menurut timnya Bang. Tidak prudent karena setiap rekomendasi Bawaslu, Panwaslu tidak didengarkan. Lebih baik kita udahlah tolak dari awal sebelum diputuskan gitu. Kan menurut saya terhormat dan saya bilang saya setuju itu. Saya setuju itu asal Pak Prabowo setuju. Nah tiba-tiba bukan hanya Pak Prabowo setuju, semua peserta rapat di situ bersemangat menerima opsi itu. Ya, gitu. Inilah konsekuensinya dari seorang Mahfud yang terjun dalam dunia politik. Saya tidak tahu apa yang mendorong Pak Mahfud terjun dalam dunia politik. Apakah ini sesuai dengan panggilan hati atau dia hanya sekedar memenuhi situasi-situasi orang-orang di sekitarnya. Maka saya melihat sebetulnya karakteristik kepribadian Pak Mahfud memang lebih condongnya sebagai guru, bukan sebagai seorang politikus. Ketika sebuah kontra-kontra terjadi muncul, maka yang lebih muncul bukanlah secara rasio, tetapi lebih ke hati, ke perasaannya. Aku kok gini sih, gitu. Saya kan sudah begitu, tapi kok digitukan. Nah, kira-kira begitu bahasa saya. Dan inilah yang saya lihat dari kacamata saya, betapa kalau saya ingin berteriak, kata Pak Mahfud, saya akan berteriak. Saya bukan itu, saya ya ini. Tapi kenapa kok saya disalahkan? Nah, saya melihat seperti itu. Saya sudah melakukan apa yang saya lakukan, tetapi masih juga disalah-salahkan. Nah, terlepas dari hal yang tadi, karena rasio perasaannya lebih dominan untuk mengungkapkan hatinya, maka inilah Pak Mahfud gitu. Kira-kira begitu Pak Mahfud. Baik. Saya juga akan mengundang tamu yang lain ya, biar ramai, biar Pak Mahfud nggak dominan. Ada pembicara lain? Saya mengundang Profesor Purwo Santoso. Selamat malam, silakan masuk. Guru besar dari UGM, ilmu politik ya Pak ya. Kita nanti akan berbincang sesaat lagi, termasuk juga kita akan membahas pemirsa bagaimana sidang perdana yang hari ini digelar di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2014. Sesaat lagi di Gestur.
Pemilihan Presiden 2014 memasuki babak baru setelah pasangan Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU. Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, kubu Prabowo-Hatta menilai ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPU saat melakukan rekapitulasi hasil Pilpres. Meski demikian, saat sidang perdana hari ini, Hakim Konstitusi meminta kubu Prabowo-Hatta untuk melengkapi sejumlah data-data pelanggaran, sehingga menjadi bahan untuk membuktikan adanya pelanggaran Pilpres 2014. Yang kedua, pada bagian yang tertulis, terstruktur, sistematis dan masif di butir 5.2, dijabarkan dalil terjadinya pelanggaran TSM di tiap provinsi. Akan tetapi, penjabaran dalil oleh pemohon di tiap provinsi tidak selalu memenuhi pelanggaran, melainkan kesalahan rekapitulasi. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM misalnya. Ya, oleh sebab itu, jika nanti ini akan disempurnakan, bila berdasarkan provinsi, maka pemohon dapat mendalilkan secara sistematik dan berurutan di provinsi mana terjadi kesalahan rekap dan atau pelanggaran TSM. Sehingga nanti mudah juga bagi termohon, pihak terkait dan juga majelis untuk mempelajarinya. Kelengkapan bukti ini menjadi syarat utama agar sidang ini dapat menjadi ajang terhormat dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2014. Kini, publik menanti semua pihak yang bersengketa, baik kubu Prabowo-Hatta ataupun KPU, untuk dapat bekerja sebaik-baiknya, sehingga pemilihan Presiden 2014 sebagai ajang proses seleksi pimpinan nasional dapat terjaga kehormatannya. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita lanjutkan gestur. Saya ke Pak Hisham terlebih dahulu sebelum kita menganalisa lebih mendalam bagaimana kemudian secara teknis persidangan di MK. Kalau Anda membaca, melihat sosok-sosok yang hadir, ada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 di sana, para petinggi elit partai politik. Apakah Anda melihat ada keyakinan bahwa memang betul gugatan yang diajukan ini nantinya akan diputuskan dengan seadil-adilnya oleh para hakim? Ya, memang untuk hasil tidak dalam kompetisi saya untuk melakukan seperti itu. Tetapi saya ingin melihat bahwa beliau-beliau yang ada di MK atau siapapun yang untuk menggugat, berprinsip lebih baik saya melakukan sebuah tindakan. Ya, soal hasil nanti. Tindakan apa? Tindakan karena ada fenomena curang dan sebagainya. Yang penting saya action dulu. Soal nanti hasilnya itu urusan nanti. Bagaimana ini berjalan. Nah, inilah yang kalau kita menganalogikan sebagai kekuatan pribadi Pak Prabowo, ini adalah beliau. Ya. Jadi, apakah dari tujuan ini untuk menentukan sebuah hasil pemenangan atas ke Pak Prabowo, atau cuman hanya sekedar mengatakan untuk diperbaikinya sebuah sistem di masa yang akan datang. Jadi, beliau lah yang tahu. Yang penting saya melihat bahwa saya bertindak. Yang penting saya bertindak, saya ajukan ini sampai ke MK, sampai kemanapun juga atas kecurangan-kecurangan yang ada. Soal hasil nanti saja. Oke, baik. Begitu, kita dengar dulu suara Pak Purwo. Pak Purwo, jika ada yang mengatakan bahwa gugatan yang diajukan ini dipertanyakan dalam tanda kutip, dan MK kemudian hanya dijadikan sebagai panggung politik belaka, Anda membacanya seperti apa saat ini, sidang perdana dan gugatan yang telah didaftarkan ke MK? Saya setuju dengan narasumber sebelumnya tadi yang mengatakan bahwa itu adalah hak kandidat untuk mendapatkan jaminan keadilan di dalam berkompetisi, dan saya kira dalam demokrasi justru pertarungan melalui jalur hukum itulah yang lebih baik, dan potensi minimalisasi kekerasan itu bisa dilakukan. Karena kalau tidak, itu konfliknya justru akan terus-menerus dan bisa menghasilkan pertumpahan darah. Jadi pengadilan justru menjadi arena terpenting untuk mengelola konflik
dan kontestasi antar kandidat. Baik, Pak Mahfud, tanggapan Anda dulu, saya belum tanya dari tadi. Ya. Sebagai, dulu pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini di luar dari posisi Anda sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta dulu. Bagaimana Anda melihat substansi yang diajukan? Bagaimana kemudian dalil-dalil yang diajukan? Apakah sudah cukup kuat untuk masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi? Substansi, kalau prosedur ya, di mana ini ada kesalahan lalu disuruh sarankan itu biasa semua sidang, bukan hanya pada sidang tertentu. Semua perkara itu pasti majelis hakim memberi nasihat untuk memperbaiki. Kadangkala kalau tidak ada yang perlu diperbaiki, dicari-cari juga agar sidang itu terlihat hidup gitu. Oleh sebab itu jangan dikira kalau diberi nasihat seperti itu, wah itu pengacaranya salah. Enggak, memang selalu terjadi. Saya memimpin sidang ratusan kali kasus seperti ini. Pasti semua diberi nasihat, ini perbaiki dikit. Meskipun kadangkala tidak, nanti substansinya saya lihat tadi lumayan bagus. Misalnya dia mengatakan ada 221 juta suara bermasalah berdasar form C1 karena ada pemilih tambahan yang tidak jelas, pemilih beda KTP, berbeda ada jumlah DPT dan sebagainya. Kalau itu bisa dibuktikan, pemilu ini harus dinyatakan tidak sah. Kalau itu bisa dibuktikan ya. Karena kalau ada pemilih-pemilih tidak jelas, banyak orang memilih di 2 tempat. Memilih menggunakan KTP di tempat bukan seharusnya ditentukan oleh undang-undang. Ada orang sudah mati diwakili orang lain dan sebagainya. Kalau itu bisa dibuktikan satu persatu dan mencapai 8.400.000 saja, pemilu itu harus dinyatakan batal. Baik. Harus dinyatakan batal karena ternyata ada orang tidak berhak memilih. Tinggal apakah bisa dibuktikan atau tidak? Iya, bisa memilah satu-satu. Ini Pak, buktinya di TPS segini sekian lebihnya. Namanya ini yang gelap. Nah ini sudah mati. Kemudian di TPS ini orangnya tidak ada di Indonesia, ternyata nyoblos nih. Kan bisa loh. Pak Mahfud, kalau sampai mencapai angka 8.400.000 saja gitu. Mohon maaf saya potong dulu, Anda pernah memberikan pernyataan menggeser atau memindahkan 100.000 suara saja itu sebenarnya sangat sulit. Bagaimana kemudian bisa membuktikan ada jutaan suara yang dihitung secara tidak tepat? Bagaimana membuktikannya? Nanti ya Pak, kita akan membahas lebih lanjut. Masih bersama tamu saya yang lainnya pemirsa, sesaat lagi di Gestur. Kita tadi berbicara mengenai bagaimana kemudian sulitnya membuktikan gugatan yang didaftarkan ke MK ini terkait sidang perdana hasil Pilpres, sengketa hasil Pilpres yang hari ini berlangsung di MK. Berbicara mengenai pembuktian, dulu saya ingat ketika Anda pernah mengeluarkan statement Pak, menggeser 100.000 suara saja itu sangat sulit. Bagaimana kemudian bisa membuktikan jutaan suara ini? Nah itu yang saya surprise terhadap tim pengacara yang sekarang ini. Saya memimpin sidang berkali-kali, mengubah suara itu tidak mudah. Karena kadangkala pengacara ini hanya memanas-manasi aja, bupati atau siapa suruh berperkara, tapi tidak bisa membuktikan gitu. Nah ini tadi dia sudah menyebut ada 210.000 TPS. Nah kalau dia bisa tunjukkan ini loh, TPS sekian, nomor sekian, DPT-nya sekian, yang milih ternyata bertambah sekian, orangnya yang menggunakan KTP di luar daerah sekian. Kalau itu bisa dihitung, tunjukkan, fokus ke situ saja. Bisa mencapai lebih dari 8,4 juta, selesai itu. Berarti kemenangan itu bisa dipersoalkan oleh ketidakjelasan pemilih ini. Entah menguntungkan siapa, apakah dari sekian juta yang ditemukan itu menguntungkan Jokowi atau menguntungkan Prabowo, itu tidak penting. Yang penting ada pemilih yang tidak sah, tidak jelas asal-usulnya. Oleh sebab itu harus diulang. Gitu. Nah, itu kalau bisa membuktikan. Selama ini membuktikan, jangankan 8 juta, 10.000 suara, 5.000 suara aja sulitnya bukan main. Nah kalau ini pengacaranya sungguh-sungguh sudah mensortir setiap TPS itu, fokus ke situ aja, tunjukkan nih TPS sekian, tunjukkan buktinya. Lawan oleh KPU, counter bukti, oleh ini counter bukti gitu, oleh terkait gitu. Kalau peluangnya Anda melihat saat ini? Peluangnya terserah hakim lah, saya tidak boleh. saya tidak boleh bicara kecenderungan, cuma saya bicara objektivitasnya begitu di sidang itu. Pak Purwo? Iya, memang kalau targetnya itu adalah mengkoreksi untuk memenangkan salah satu pihak atau mengubah siapa yang menang, itu memang ada tantangan yang luar biasa berat. Tetapi kalau
misinya adalah menata sistem pemilu supaya hak warga negara ini tidak hilang di tengah jalan atau tidak ada warga negara yang kemudian tadi disusupkan, maka itu hanya bisa diperjuangkan dalam jangka panjang. Ada sejumlah teman yang sedang menyiapkan kajian untuk itu dan yang kami sarankan adalah menggunakan logika audit. Jadi audit hak politik warga negara dari awal, dari pendaftaran sampai kemudian dikonversi menjadi suara dan kemudian menjadi kemenangan gitu. Nah itu perlu ditata dan atas dasar pemetaan itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan yang sifatnya lebih mendasar. Tetapi targetnya memang bukan mengkoreksi kemenangan atau kekalahan, tetapi memperbaiki hak warga negara sebagai pemilik pemilu ini, bukan kontestan. Nah, selama ini itu kan pemilu itu menjadi miliknya kontestan, bukan menjadi miliknya warga negara yang sedang menyepakati siapa yang menjadi pemimpinnya. Pak Mahfud, sejatinya adalah saat ini masyarakat tengah menantikan bagaimana hasil putusan dari MK, bagaimana kemudian nanti memberikan keadilan dengan seadil-adilnya. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, Pak, kepada Pak Hamdan Zulfa dan kawan-kawan sebagai penutup kita malam hari ini. Saya berharap Pak Hamdan dan kawan-kawan menjaga integritas secara sungguh-sungguh seperti yang dinyatakan oleh dia, independen, imparsial gitu, dan jangan terpengaruh oleh demo. Begini, saya dulu waktu jadi ketua MK itu kadang-kala ndak tahu kalau di demo. Jadi kita berpikir ini objektifnya begini, buktinya begini, tiba-tiba pulang ke rumah itu ada tadi MK di demo, ada orang menyembelih kambing di depan gedung MK. Kita tidak tahu dan tidak peduli gitu. Karena jangan kira hakim MK itu bisa diteror dengan demo, dia ndak tahu kalau ada demo di depannya itu. Itu dia taunya besoknya sudah baca koran gitu. Jadi tidak bisa ditekan-tekan hakim MK itu. Baik, sayang sekali waktu kita habis. Harusnya lebih lama perbincangan, tapi insya Allah di lain kesempatan. Bapak-bapak terima kasih, Pak Mahfud terutama terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kami tutup gestur malam hari ini. Terima kasih juga bagi Anda sudah bersama kami selama 1 jam ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan bagaimana nanti sidang pembuktian yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus di Mahkamah Konstitusi. Saya Elvira Karenisa, sampai jumpa.